membuka berarti membuka pintu atas panggung. Kalau menutup pintu tengah panggung. Nah, enggak tak Kak? Kalau lutut menutup berarti membuka Pintu bawah. pintu bawah panggung. Kalau yang asimetris, asimetris setengah. pintu tengah panggung. Enggak seberapa menekuk gitu ya Kak? Bukan, asimetris itu yang satu membuka, satu menutup seperti gerakan satu ini. menutup. Terus kayak gini, gerakan kayak gini sana, gitu ya Kak ya? Satu menutup satu. Ya. Lalu kemudian untuk yang bola jempolnya ini, kalau yang diameternya 65 itu tingginya di bawah 160. Kalau di atas 160 pakai bolanya yang 75. Ya, gimana Kak? Kalau di atas, kalau tingginya di bawah 160 cm, bolanya pakai 65. Kalau di atas 160 cm, bolanya pakai 75. baru aku kenapa? Terus yang 45 lebih kecil dari ini lah. Untuk anak-anak. Soal tempat anak-anak aja ya. Maka itu nanti untuk yoga anak-anak itu yang latihannya cuma biasa kayak gitu, cuma kemarin yang diajarkan di baby massage itu ya Kak? Kok enggak serinci ada takutnya mungkin kayak gimana mungkin banyak yang variasinya. Apa ini? Baby yoga? Iya, anak-anak, yang anak. Iya. Kalau baby yoga kan cuma gini aja, cuma digendong ibunya. Kalau nanti ada materi tambahan untuk anak-anak. Enggak sih baby yoga. Kalau yoga kids ada sendiri anunya pelatihannya, tapi posenya hampir sama. Oh iya, soalnya kan sudah anak ya Kak ya, maksudnya kan ya. besar. Oh iya, berarti itu dibuat anak aja ya Kak ya, itu. Jadi kita ini ya, ketika kita tidak boleh, tentunya nggak boleh pakai rok tentunya ya, terus nggak boleh pakai kaos kaki karena kenapa, nanti takut licin dan kakinya tetap harus nampak. Terus duduknya itu di pusat lubang jimbol sini, supaya kenapa kok di pusat lubang, supaya tahu bahwa kita ini berada di duduk pas di tengah, jadi nggak terlalu maju dan nggak terlalu mundur ya. Itu untuk ini gerak. Jadi kalau pakai jimbol ini bisa membantu ibu hamil yang usia kehamilannya besar, kan makin berat bebannya ini perutnya. Jadi kalau pakai jimbol itu dia lebih ringan, jadi separuh badannya di enggak akan meletus ya Kak? enggak. Nah, terus kemudian posenya ini mantul-mantul kencing, dipegang suami kalau mau yoga kapal, atau boleh pegang kursi, kalau enggak ini aja. Nah, ini pose kencing. Ini betisnya nggak boleh nempel ya Kak? Nggak boleh nempel. Ya, aku membuka gini aja. Kalau ini dia menutup, dia nanti mau membuka pintu bawah panggul. Kalau kepalanya udah masuk ke panggul, udah misalnya di kamar bersalin gitu ya, udah tinggal menunggu pembukaan dan menunggu penurunan kepala bayi. Ini ya dibuka aja. Pegangan kursi atau meja atau bednya itu anak itu. Kalau dia masih 3-7 minggu itu kita kasih yang agak membuka ini, pose optimalisasi janin itu. Nah, pakai jimbol ini kelihatan kan nggak agak tinggi. Kelihatan. Kalau pose jimbol gini itu bisa di usia 32 minggu ke atas, dan tidak boleh posisi sungsang. Kalau sungsang jangan pakai jimbol. Yoga, posisi yoga yang kemarin itu kenapa Kak? Karena kalau kita pakai posisi ini kan lebih membuka hips, lalu kemudian gerakan menggoyang, memantul-mantul ini membawa masuk ke panggul. Jadi kalau dia posisinya masih sungsang, kita malah membawa yang masuk ke panggul, ke kunci nggak bisa muter lagi. Ya, jadi ini pose optimalisasi janin kasih jimbol untuk usia 32 minggu ke atas. Ya, yang posisi sudah kepala. Ini bouncing, lalu kemudian pinggul digoyang ke kanan, ke kiri, kanan. Kalau yang 32 minggu, kalau kurang dari 32 minggu, kakinya agak ke sini ya Kak ya?
kalau yang kurang 3 minggu nggak usah kayak nggak usah diboy. Oh, nggak boleh. Ya boleh, tapi bukan pose duduk di atasnya, di ini pakai stretching matras ya. Nah ini jempolnya di depan itu apa ini stretching punggung. Ini 3 minggu juga boleh gini, tapi kalau ini di bawah 3 minggu duduk ini aja, nggak usah duduk di atas. Kenapa nggak boleh Kak duduk di atas? Soalnya ini tambah membuka, kalau waktunya ini ya turun gitu ya, Iya. bahaya juga. Itu Kayak gitu dilakukan berapa kali? Kak? yang ini Iya, yang ini itu. 6-8 kali. Terus ini tahan 4 napas itu, terus ini namanya hasilnya enak. Ini 6 menit. Hah? Enggak, 6 menit. 5 ini 6 apa ini gininya 6 kali. Oh, wow. 2 inhale, exhale, inhale, dan inhale itu tangan ekstremitas menjauh ya. Iya. Exhale. Nanti kalau sudah yang menit ke-6, hitungannya ke-6, tahan sini 4 napas. 1, 2, 3, 4. Dan kembali. Oke, lalu dari sini pose cat and cow bisa. Sini. Ini. Jadi diterapkan di tembok ya, Kak ya? Dekat sama tembok. Nggak usah juga. Ini. Exhale. Nggak licin soalnya. Exhale. Inhale. Exhale. Cuma itu aja kebanyakan. Launching. Bentar, itu jadi yang gerakannya duduk di atas bola, launching, kemudian ke kanan dan ke kiri, panggungnya aja yang goyang. Jadi enggak sak badannya gini, tapi panggungnya aja yang goyang. Lalu kemudian memutar, bis kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, depan, belakang, nanti kakaknya kayak depan, belakang, lalu memutar. Memutar ini panggungnya aja yang goyang. Coba kakak. Karena kalau ukuran kehamilan untuk 2 minggu ke atas, Pakai bola. kita membuka hips, gitu ya Kak, ya, buka hips untuk supaya untuk membuka pintu bawah panggung. Kalau bentuknya membuka Untuk membuka untuk atas panggung. itu atas panggung. Untuk panggung gitu ya Kak ya. Terus habis itu kalau kaki yang menutup, lututnya menutup, untuk membuka pintu bawah panggung. biasanya untuk yang kamar salin. Ya. Terus gerakannya kalau usia kehamilan 32 minggu ke atas, gerakannya goyang Launching. launching ya Kak ya, launching iya sih, mantul ini ya Kak ya, tangannya seperti ini ya Kak ya. Ini dilakukan selama 6-8 kali. 6 sampai 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu pinggulnya goyang kanan kiri. 1, 2, Pinggulnya aja ya, pundaknya jangan ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul nggak Kak? Betul ya. Habis itu maju mundur kayak gini gitu. 8. Betul nggak Kak? Oh ya. Kanan, kiri. Ambil aja yang goyang.
tinggi dikasih bolanya yang 75 ininya jinjit nggak enak, takut jatuh ya. Jadi pas bolanya. Kalau anak orangnya ini ya tinggi Iya. Bukannya Kalau orangnya pendek pendek jangan dikasih bola yang Iya. besar. Jinjit. Begitu juga kalau orangnya tinggi, kalau dikasih bola yang kecil nanti dia terlalu nekuk. Nanti kita menyediakan berbagai ukuran ya Pak ya. Biasanya sih 65 atau 75. Itu kita bawa jumbo pas langsung aja nggak? Ya lihat itu nanti kan kita lihat usia kehamilannya, misalnya ini usia kehamilannya udah 3-7 minggu nih Kak, boleh nih. Misalnya kelas hari ini tanpa bola, nanti minggu depan kelas pakai jempol gitu. Nah, maksudnya kita juga membawakan jumbo juga untuk pasiennya. Kita juga bawa sendiri. Itu juga dibawa atau satu aja untuk pasien? Satu aja ya. Itu kita nggak perlu ya Kak ya. Kita ngarahkan duduk tuh di atas terus kalau muter ini panggungnya goyang ya, jadi kakaknya masih goyang saat panggungnya aja goyang. Kalau untuk umum manfaatnya apa Kak? Kalau untuk umum dia untuk mobility hipsnya, mobility hips kemudian biasanya untuk yang latihan split gitu kan, dia membuka hipsnya ini Membantu ya Kak ya. fleksibilitasnya jempolnya gitu ya. Lalu untuk kalau mau bikin segmen jempol ya itu gunakan bolanya untuk stretchingnya seperti yang itu tadi, kemudian boleh dengan duduk bersila kayak gini bolanya ini stretching bending side ini terus mulai ganti satu. Jadi pokoknya propertinya pakai bola. Selain gerakan duduk di atas bola, lalu kemudian untuk memperkuat otot paha di dinding ini, jadi squat malah sana dengan bantuan ini, jadi berat bebannya ditempelin di bola. Lebih enak pakai ini atau pasang tembok Kak? Jangan langsung ke tembok, kalau langsung ke tembok pas gini kan dia nekuk untuk melakukan naik turunnya kan nggak enak. Ini karena kan pakai bola supaya lebih empuk, lalu kemudian separuh berat bebannya itu dibebankan ke bola. Karena ketika dia gini sendiri itu kan berat toh. Iya betul. Nah kalau pakai ini tuh agak ringan karena kan sambil sandaran nih. Sandaran, jadi satu sandaran bisa pegang perutnya. Sambil juga bisa memijat punggungnya. Nah, kalau misalnya dia udah lahiran, ada babynya, baby udah umur 3 bulan, boleh diajak sambil yoga. Kalau ini berarti semua usia kehamilan bisa pakai ini ya Kak ya? Atau harus 32 ke atas? Yang gerakan yang begini nih yang untuk ini 28 minggu ke atas dan yang posisi udah kepala. Posisi sungsan nggak usah dibuat turun gini. Posisi sungsan optimalisasi untuk memutar janin aja. Tuh ya. Lalu kalau sudah lahiran sambil gendong babynya dengan jempolin tadi gendong sambil digendong usia 3 bulan ya, babynya dibuka. Itu yang baby G ya Kak ya? Taruh di atasnya supine, itu bayinya di selempangkan, kita pegang kakinya, atau setelah itu ditengkurapkan. Pegangi orang tua ya? Enggak? Nggak usah, jangan itu ya kan ini kan nanti Kita pegangin kakinya aja? Enggak ininya aja, pinggangnya? boleh pinggangnya. Iya, kalau kakinya kan takutnya Ya, kayak paha, sinilah paha. Dan
kan nggak terlalu digoyang-goyang gini-gini. Kalau ibunya mau sana pegangnya juga Itu berapa kali ya goyang-goyang kayak gitu? ya kurang lebih 6 kali. Itu manfaatnya untuk apa kalau? Menstimulasi bayi ya, jadi dia lebih apa ini saraf-sarafnya terstimulus, kemudian bayi itu nggak gampang nangis dan nggak gampang kagetan gitu. Nggak gampang kagetan gitu ya kalau gitu. Ya. Tadi manfaat jengkol untuk hamil ya, membuka pintu panggul, melancarkan persalinan, melenturkan otot sekitar vagina dan hidung, melatih otot psoas, mengoptimalkan tulang engkol, menghilangkan stres, nyaman dan mengurangi nyeri. Jadi kalau selama bersalin sambil ngerasain daripada dia fokus ke kontraksinya, dia membuka si jengkol ini. Lalu mengoptimalkan letak janin tadi. Kalau yang sudah kepala ya kita membantu turunnya kepala ke panggul. Kontraindikasi jengkol, presbo itu letak sumsang. Presbo sumsang, jadi nggak boleh membuka PAP terlalu lebar. Mempunyai kelainan Spain, atau misalnya skoliosis. Skoliosis kita kasih jengkol nanti dia malah nyeri, karena ketika bouncing gini nanti malah skoliosisnya tambah parah. Mempunyai cedera patah tulang selain pada tangan. Jadi kalau tangan aja boleh, tapi kalau patah tulangnya di kaki atau ada patah tulang di pinggul atau di tulang punggung ini nggak boleh. Luka bekas operasi atau jahitan di sekitar vagina yang belum sembuh. Jadi kalau postpartum kalau masih jahitannya masih basah atau bukan, kalau yoga untuk ini pasca salin kemarin kalau praktis spontan bisa ngambil berapa? Usia bebas ya berapa? 3 minggu sampai 6 minggu. Kemarin berapa? 6 minggu yang ini ya, 6 minggu yang sesar. Sampai 6 sampai 8 minggu untuk yang spontan, 8 sampai 12 minggu untuk yang seksual. Lalu ada infeksi di sekitar panggul, punya minum, ada kusta, malah tidur. Pokoknya semua ini nggak boleh dilakukan jengkol ya. Tadi kit jengkol, tadi haki, ini baking, jadi dia dilakukan gini, squat. Berarti kalau anak itu juga melakukan ini, apa ini untuk bayi aja yang digendong? Anak juga. Oh, anak juga gendong. Kalau anaknya besar ya? Kalau anaknya udah gede, ada bola itu misalnya anaknya umur 5 tahun atau 6 tahun ya, pakai bolanya ukuran tergantung anaknya sih, anak-anak kan ada yang tinggi ada yang boleh dia nggak mau pakai bolanya langsung gitu. Ini kayak tadi yang squat tadi ya kak ya? Terus happy up itu, jadi happy-nya ditaruh di atas, di kuncing tadi, tombak-tombakkan di atas gitu. Momsit, jadi sambil digendong anaknya sambil duduk di atasnya kayak tadi. Ya itu untuk minimal usia 3 bulan. Happy up sama boncing hampir sama ya kak ya? Ini kalau boncing ini sambil di pangku mamanya. Pangku mamanya. Kalau happy up tuh anaknya langsung mantul-mantul ya di sini kan. Kakinya langsung nyentuh ke sini. Kakinya anaknya. Kalau anak kita pegangin. Begitu tapi ya dia. Kalau anak jadi itu untuk 3 bulan ya. Oh, 3 bulan. Untuk 3 bulan ini 3 bulan ini yang digendong. Kalau yang ini paling enggak itu yang bisa lehernya udah bisa menyangga leher. Usia 5 bulan, 4 bulan ke atas ya, 5 bulan. Kita harus stimulus kakinya di mantul-mantulkan. Lalu ke Prana Yoga. Ya ini kak, moving LF. Itu left and right yang pertama. Kalau yang forward depan belakang, rotate yang depan. Terus sekarang masuk ke Prana Yoga. Jadi Prana Yoga ini adalah dengan aromaterapi. Gak suka ya, kayak bau pandan gitu aku. Balik ini ya kak ya. Terus yang nggak suka atau ada aku yang nggak suka
kadang itu orang yang juga pasienku lebih banyak lebih suka yang ini aromaterapi yang diffuser gitu kak. Terutama aku ya nggak tahu juga sih kak. Lavender, yang favorit lavender. Lavender itu langsung tidur. Bisa gitu ya. Ya, itu yang relaksasi. Ya, yoga kasih itu enak. Yuk lavender itu ya kak. Ya, lavender, lemongrass, serai itu favorit itu. Jadi kasih yoga itu sering aku kalau sama yoga itu atas itu waktu relaksasi ketiduran mereka. Iya, ada kayak yang coba kena kecil kok langsung kok nguang kok dia video bukan angka sama angka karena kecil bener ya ampun kak mesti tidur semua kalau tak nafas pakai lavender itu kak terus langsung kecil langsung gelap semua ya bilang Enak berhasil berarti terapi semua. itu ya mungkin Senang mereka. Nah, jadi bisa pakai essential oil, bisa kalau mau bikin sendiri ini pandan dipotong-potong kecil terus dikasih irisan jeruk nipis. Ini bisa tahan 3 hari. Jadi kalau misalnya punya studio yoga taruh di pojok-pojok gitu. Orang masuk itu sudah sensasinya aromanya udah beda kan, jadi moodnya itu bisa seneng mereka. Terus bisa pakai aroma jamu-jamuan seperti jahe, kunyit, jahe manis, serai, aroma taruh di keranjang di atas menarik itu. Bisa juga pakai tungku lilin atau pakai diffuser ya, yang essential oil. Kalau tungku lilin aromaterapi yang keramik gitu terus ada yang kemarin gitu ya kayak itu sama Kak Ida. Ya, terus untuk ibu hamil hindari aroma melati karena misalnya ibu hamil kan bau yang terlalu enak kan mual gitu. Terus tawarkan juga mau nggak mereka untuk pakai itu gitu. Karena kan ada juga yang masuk juga dan mungkin juga kasih aroma beda kalau mereka mau pakai juga aroma misalnya. Ada tambahan misalnya plus 10.000 dapat aroma ini gitu kan, sudah dikasih gitu ya kak ya apa enggak ya untuk tambahan diffusernya itu. Berarti enggak ini ya kak ya jadi satu paket sama diffusernya kita bawa diffuser kayak dari yang living langsung itu beda ya enggak ya? Ya kalau mau dibuat bisnis biasanya kalau yang yoga aja mau yang mana kak? Waduh bun, yang yoga atau mau prana yoga itu berarti ya ada paketan essential oilnya. Maksudnya enggak dibawain itunya enggak, jadi kelebihannya kita ngasih yoga sama dikasih aromaterapi. Pastinya berarti kebanyakan kalau yoga tuh nggak pakai aromaterapi ya kak ya? Berarti itu beda ya kak ya? Kalau nggak ngerti juga sih makanya aku dikasih tahu sama Kak Desi. Saya pikir yang itu ya kayak yoga ya masa terus pakai aromaterapi itu yang diffuser itu kak. Jadi kalau yang spa otomatis pun kalau masa sebenarnya kalau mau tambah aroma mungkin ditambahin kasih apa gitu 5.000 ada 10.000. Iya, harganya agak beda. Misalnya 5.000 sekalian mas apa? Ya sudah yang itu pakai aroma selisih 5.000 tapi paling nggak kan ada kita untuk bisa beli lagi essential oilnya itu. Terkadang juga kalau essential oil itu kan beda kan Pak ambil sama yang aromaterapi di luar sana harganya lebih mahal ya. Berapa tetes saja udah. Iya. Makanya saya kalau midget itu satu tetes. Kalau ini itu pun anak itu kak. Kalau yang dewasa agak ini dua. Ini berapa 10 mili belinya? Berapa mili? 15 ada yang 15 ada yang 5 mili. Saya biasanya itu pakai yang macam-macam kak harganya, ada yang lemon, ada yang kurit untuk untuk virus-virus, ada yang tips kan banyak kan kak jenisnya gitu. Jadi kalau tergantung kondisi pasien, kalau misalkan si anaknya itu batuk pilek ya tak kasih yang oil arsi sama lemon untuk daya tubuh, arsinya untuk pernapasan gitu. Jadi mereka ngerti sudah tak siapkan kayak gitu kak. Makanya mesti si mamanya tahu pasienku mbak ya ini oli sakit batuk pilek kasih pengetahuan sekali bawakan olinya ya terus sudah tahu ya sini langsung jadi langsung masak gitu kan. Terus hanya tak tinggal itu dalam keadaan tuh akhirnya tidur sampai pagi katanya. Ini sewenang itu pasien
Berapa ibunya jam? 1,5 Oh, lama ya. ya. Berapa? Tahu tuh Kak Desi, yang anak itu 95, anak untuk usia ini 6 ke atas lah. Waktu itu saya kan nggak tahu kalau ternyata anak itu kalau beratnya kan ada yang besar ya kayak gini ya Kak ya. Nah kan kategori seperti dewasa. Nah aku kan nggak ngerti, makanya mamanya tuh masih takut lah anak usia berapa maksimalnya. Itu kan masih gak ngerti ya Kak ya, saya belum pelatihan kayak apa ya apa. Kalau ya ini ya kok emang ke atas Pak datang wah gede anaknya gitu. Wah akhirnya tuh micet ya ke orang dewasa gitu Kak. Akhirnya dari situ saya juga dikasih tahu sama abangku loh, jangan kayak gitu kamu, kalau bisa itu anak itu di bawah iya berat badannya di bawah 25, kalau di atas 25 wis kategori dewasa kayak gitu. Oh ya wis nah ini kan ya sambil pelatihan sambil nanti tak akan ke harganya tak berubah semua. Terus ini aku nyontoh si siapa Alfi yang kemarin itu sama Alfi, kamu kok gak lihat apa ini tuh punyaku, saya tak lihat tuh, oh ternyata dia itu jatuhnya itu kelihatannya itu mahal tapi dia tuh langsung paket gitu loh Kak, ada ini gitu, tapi akhirnya harganya lebih mahal Diakan ya. Diakan. Tapi ada fasilitasnya ini kita kan ada ambil ini nggak hanya oh ini nggak hanya kecil badan kok, tapi harganya kan oh kayak gini tuh mahal nggak, jadi ada itu ada variasinya banyak macamnya paketannya gitu, akhirnya membuat orang itu seneng, nggak ngerti kan pada ada ya lah misalkan tambah tutup aja gitu loh Kak berapa menit gitu terus harganya jadi naik gitu kan, nggak ngerti ya yang kliennya. Akhirnya saya wah berarti kayak gini caranya kasih diskon dipaketkan, akhirnya lebih murah ya Kak ya, maksudnya kita senang akhirnya harganya lebih mahal gitu. Oke, sekarang masuk ke aku. Oh ya, untuk jempol ini bisa juga dengan pose-pose yang kemarin Vira Badrasana gitu ya. Misalnya bomnya yang udah punya besar capek gitu, kita pakaiin bola. Jadi lembaga ini kita bagus. Dia tidak capek. Vira Badrasana 1, Vira Badrasana 2 ya. Kita bilang Kak ada itu ya. Ya kenapa? Iya, benar. Tapi semana sih kan. Oh di sini Kak. Kelihatan Kak? Gelap. Oh iya Pak. Ini 65 ya Kak ya, berarti ketinggian di rambut aku ya Kak ya. 55 mungkin ya, kan 55 ya. Iya, 55. Terang Kak. Kasih berat lah Kak. Oh, pakai itu ini ya. Gak ada botol Kak. Botolnya ditaruh di tidur Kak. Kayak kucing.
obat nggak ya? Pakai ini Pak, nggak apa-apa Pak. Sini ada Kak. Sini ada. Kendala. Katanya orang tua kita Musali Makuti tidak boleh minum susu. Sudah kan? Pakai mata enggak? Enggak. Ini kan tulang ketemu salus. Udah ya? Udah. Apa ya? Oke. Apa Kak? Sini. Itu nanti anu ya Kak ya, pasti itu nanti asik ya Kak. Apa?
Sudah pertanyaannya teman. Nggak apa-apa. Itu apa? Yoganya itu ya bisa untuk umum juga ya kak ya, selain ibu hamil. Dan itu pun untuk umumnya juga terbatas seperti yang di buku ini ya kak ya. Oh, biasa. Kalau ada yang tanya nanti, kenapa ibu hamil tak salah kan? Dikirain. Terus kemudian untuk yoga ini jam berapa ya? Enggak, jam 2:30. 2:30 masih bisa ya. Untuk yoga kapo. Yoga kapo. Itu videonya sudah. Iya, kenapa kak? Mungkin pakai malas jadi yoga kapo. Oke, ini sama kakaknya. Jadi seumpama aku suaminya mbaknya ini hamil. Sini kak ya, di sini. Nggak bagus ini ya background itu. Nanti saya minta video. Sini kak, di sini kak.